Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Air Saulaifa, NIM 204105020106, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tanggapan tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pada dasarnya, ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah dibagi menjadi tiga, yakni ekonomi dua sektor, ekonomi tiga sektor, atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, dan ekonomi empat sektor atau terbuka. Pada video kali ini kita akan membahas ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Ekonomi dua sektor merupakan perekonomian yang terdiri atas dua interaksi, yakni sektor rumah tangga dan perusahaan. Dalam makroekonomi, interaksi perekonomian dua sektor dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang paling sederhana. Pembahasan kali ini menyangkut konteks tingkat kegiatan ekonomi negara, sehingga perekonomian dua sektor ini membicarakan tentang pendapat negara atau penawaran agregat atau permintaan agregat. Namun, keseimbangan perekonomian yang dibangun dengan asumsi sederhana di mana ada dua pelaku ekonomi. Pembahasan interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian, dan yang pertama melihat interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian subsistem. Yang kedua, melihat interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian modern. Kedua perbedaan kondisi perekonomian ini membawa sedikit perbedaan interaksi dalam perekonomian dua sektor tersebut. Diagram pembahasan yang kedua adalah mengenai diagram ekonomi dua sektor. Pada awal tadi sudah dijelaskan bahwa ekonomi dan sektor merupakan perekonomian dengan sistem sederhana yang hanya melibatkan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Pelaku ekonomi berperan sebagai konsumen dan produsen. Rumah tangga produsen berperan dalam proses produksi, mendapatkan harga dari rumah tangga konsumen yang dilipat dari penjualan barang dan jasa, dan mendapatkan imbalan berupa uang ketika mereka produksi. Ketika mereka mampu menjual barang dan jasa dari apa yang mereka produksi, rumah tangga produsen mengolah pengeluaran dengan membeli barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen melalui pasar barang dan jasa. Rumah tangga konsumen mendapatkan pendapatan atau pemasukan dari hasil penjualan atau pengeluaran
atau penyewaan tanah kepada rumah tangga produsen. Hal ini yang berpotensi menjadi pendapatan adalah dengan membeli saham dari rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen memberikan keuntungan berupa upah, sewa, bunga, dan profit kepada rumah tangga konsumen. Hasil dari kegiatan tersebut, rumah tangga konsumen akan memperoleh pendapatan. Faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen berupa tanah, tenaga kerja, keahlian, dan modal. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Selanjutnya mengenai hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Sebagai contohnya dalam buku karya Sadono Sukirno, tabel nomor 4, 1 halaman 108. Pada tabel tersebut menunjukkan hubungan antara disposable income dengan perusahaan konsumsi dan tabungan rumah tangga. Pada buku tersebut menerangkan yang pertama adalah pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Yang kedua, kenaikan pendapatan, kenaikan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung. Untuk selanjutnya mengenai kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi dibagi menjadi dua, yakni kecondongan mengkonsumsi marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Sebagai contohnya dalam artikel Sadono Sukirno nomor 42 halaman 110. Untuk pembahasan yang terakhir mengenai fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah C sama dengan A plus BY, C sama dengan A plus BY D, di mana A konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional adalah 0 dan B MPG. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan RT dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Pembahasan yang selanjutnya mengenai investasi dan fungsi
Fungsi investasi. Pengertian investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk satu pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk membangun kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto. Sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Selanjutnya, faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Yang kedua, fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Yang pertama, fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besar pendapatannya. B. Investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan. Sekian tanggapan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.